Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Amin. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya berharap kita semua ya kekasih Tuhan dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, kekasih Tuhan, 1 bulan belakangan ini kita mendengar berita heboh. 2 orang melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung kampus tempat mereka menempuh studi. Yang satu mahasiswi, yang satunya mahasiswa dan di universitas yang berbeda. Berita yang beredar menduga korban sedang mengalami tekanan, yang artinya mereka ini mengalami penolakan-penolakan dalam diri mereka yang tidak terselesaikan. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya alasan korban melakukan itu, berita ini menjadi sebuah bukti jelas bahwa sejatinya manusia adalah makhluk yang rapuh, makhluk yang getas, mudah sekali pecah berkeping-keping. Teman saya di Australia pernah bercerita kepada saya bahwa tetangga apartemen di mana mamanya tinggal di Jakarta itu bunuh dirinya satu keluarga. Jadi ayah, ibu, 2 anak remaja diajakin bunuh diri melompat dari apartemen. Diduga juga satu keluarga ini mengalami stres akibat tidak mendapatkan pekerjaan. Kepala rumah tangga sudah mengusahakan kiri kanan untuk meningkatkan perekonomian mereka, tetapi mengalami penolakan sini sana. Usahanya tidak berhasil. Kekasih Tuhan, perasaan tertolak dapat dialami siapa saja. Tidak peduli latar belakang keluarga, tidak peduli latar belakang pendidikan atau kedudukan, tempat tinggal dan sebagainya, setiap orang bisa mengalami yang rasanya ditolak. Setiap orang dapat merasa tertolak kapan saja dan di mana saja. Penolakan dapat berbentuk macam-macam. Ada yang penolakan cinta. Ada yang bunuh diri karena tertolak cintanya. Ada lagi penolakan pertemanan. Ada yang bunuh diri karena tertolak, tidak bisa masuk suatu grup pertemanan. Tetangga saya, anaknya mengalami penolakan di lingkungan sekolah, sehingga anak ini mengalami stres, gangguan. Anaknya yang tadinya seorang anak yang ceria, tiba-tiba jadi anak yang pendiam, diajakin ngobrol sama papa mamanya, tidak connect. Ternyata selidik punya selidik, dia dikucilkan di sekolah karena dia tidak memiliki handphone dengan logo buah yang kroak itu loh. Ya, buah krowak, nggak tahu itu buah apa, buah nanas, atau buah apa. Nah, selain itu juga ada penolakan pekerjaan. Sudah melamar sini sana, tapi ketolak semua. Nah, ini bisa membuat orang merasa stres dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merusak dirinya. Siang hari ini direfleksi siang, bagaimana sih kita bisa menyikapi atau merespon ketika aku tertolak? Sekali lagi, kita harus kembali kepada refleksi dari kebenaran firman Tuhan atau cerminan kebenaran tentang ketika aku tertolak. Bukankah kita, kekasih Tuhan, kalau mau pergi kita selalu melihat cermin, bukan? Kita melihat apakah baju kita sudah rapi, apakah gigi kita sudah bersih, apakah nggak ada sambal yang nyangkut. Nah, itu dari mana? Dari cermin. Nah, siang hari ini cerminnya kita adalah firman Tuhan. Bagaimana ketika aku tertolak? Kita baca ayat Alkitab sebagai landasan pada siang hari ini di Kejadian 4, ayat 3-5 dan 8. Kejadian 4, ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kekasih Tuhan semuanya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Kata Kain kepada Habil, ayat yang ke-8, adiknya itu, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil. Adiknya itu lalu membunuh dia. Kekasih Tuhan, Kain ini mengalami penolakan. Persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan Habil, persembahannya diindahkan Tuhan Yesus. Akhirnya Kain membunuh Habil adiknya sendiri karena penolakan yang dialaminya. Kekasih Tuhan, peristiwa Kain dan Habil ini terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Dengan kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu sulit sekali menerima penolakan-penolakan. Kita sebagai manusia, diakui atau tidak, jujur atau tidak, kita tidak suka ditolak, betul? Nggak ada loh orang yang ketika ditolak, ya menawarkan barang ditolak, terus dia bilangnya, hore, aku ditolak, yes, akhirnya berhasil ditolak. Nggak ada itu ya. Kalau ada orang yang seperti itu, mungkin perlu masuk Indonesian Book of Record supaya mendapatkan penghargaan. Di dunia ini tidak ada satupun orang yang suka ditolak. Dosa itu yang diperbuat Adam dan Hawa membuat manusia rapuh ketika mengalami penolakan. Kok bisa? Kita lihat ya, Adam dan Hawa itu jatuh ketika mereka berhasil dibujuk iblis untuk makan pohon pengetahuan baik dan buruk. Ketika ular itu dengan segala strateginya mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sebetulnya perempuan itu, yaitu Hawa, itu sudah tahu bahwa buah pohon-pohon ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, itu nggak boleh. Ini bujukannya iblis ya, berupa ular pada waktu itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa itu mengambil buahnya dan dimakan dan diberikan kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Nah, iblis itu dengan segala tipuannya memberi Hawa makanan yang menurut Hawa akan menjadi seperti Allah. Iblis memancing sebuah harapan untuk kebebasan yang lebih leluasa lagi. Iblis sengaja memanipulasi pemikiran manusia untuk egois, memikirkan diri sendiri sehingga manusia itu melupakan Tuhan. Iblis itu menawarkan shortcut atau jalan singkat untuk menyelesaikan segala-galanya. Kalau manusia menjadi seperti Allah, bayangannya Hawa pada waktu itu ya, wah, aku bisa melakukan segala-galanya, menyelesaikan masalah dengan waktu singkat dan cepat. Nah, tipuan inilah yang sampai sekarang ini dipakai iblis terhadap orang-orang yang mengalami penolakan dalam hidup ini. Orang-orang yang mengalami penolakan akan sedikit banyak melampiaskan rasa kesalnya, rasa jengkel dengan tindakan yang merugikan diri sendiri dengan maksud melupakan, menyelesaikan penolakan tersebut. Sebagai contoh, supaya kita sama-sama lebih mengerti lagi, kalau tertolak karena cinta yang bertepuk sebelah tangan, korbannya ini akan berusaha apa? Melupakan sakit hatinya dengan makan makanan atau minuman secara berlebihan. Loh, banyak loh kekasih Tuhan, orang gemuk itu gara-gara stres, mengalami penolakan di kerjaan, ya akhirnya makannya banyak dan obesitas. Teman saya tertolak cintanya, ini cewek loh ini teman saya, stres sampai dia melukai lengannya ini dengan silet. Karena apa? Dia ingin melupakan penolakan yang terjadi dalam dirinya. Dia ingin mengalami sakit yang lebih lagi untuk melupakan penolakan itu. Jadi kalau disilet itu kan tangan sakit kan, pedih. Nah, pedihnya ini bisa menutup pedih dari hasil penolakan cintanya. Ada lagi teman saya, ini teman dekat saya juga ya, karena sering mengalami penolakan di keluarga. Nah, untuk dia melampiaskan semua yang kekecewaannya, rasa tertolaknya, dia makan banyak, jadi gemuk, overweight, dan sekarang itu seperti lemot gitu loadingnya ya. Kalau diajakin ngomong jadi lola. Lola itu apa? Loadingnya lambat. Nah, kekasih Tuhan, bujukan iblis yang lebih parah adalah apa? Adalah bunuh diri. Iblis memancing dengan perkataan,
Sudahlah, akhiri saja dirimu, maka masalahmu akan berakhir juga. Kamu tidak akan mengalami masalah itu lagi. Kamu akan bebas dari masalah dan bisa bebas melakukan apa saja sesuai keinginanmu. Nah, kalau kita perhatikan kasih Tuhan, ini kan satu pola dengan bujukan iblis kepada Hawa. Polanya mirip dengan bentuk praktek yang berbeda. Ini strateginya iblis. Kalau Hawa tadi dikatakan, kamu makan aja, kamu nggak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu segala-galanya. Wah, bagi Hawa, wah ini sebuah keuntungan besar. Aku bisa menjadi seperti Allah. Aku tahu segala-galanya. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan aku taunya cuman boleh makan semua, nggak boleh makan ini. Loh, berarti kan lebih enak tahu bisa makan semuanya, termasuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah ini loh, ini pola yang ditujukan iblis untuk menyerang pada manusia. Sama dengan zaman sekarang, polanya mirip tapi bentuk prakteknya berbeda. Ketika kita mengalami sebuah masalah, maka iblis berkata apa? Sudahlah, akhiri dirimu saja, maka kamu akan berakhir penderitaannya. Ini pola-pola iblis yang jahat, yang sangat merusak kehidupan manusia, bahkan akan membinasakan hidup manusia. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya ketika aku tertolak? Ketika saudara kekasih Tuhan tertolak? Ini ada 3 langkah dari Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan tadi ya, kita baca Kain dan Habel. Yang pertama, langkah pertama adalah hati harus tenang. Hati ini tidak boleh panas. Hati harus menjadi dingin. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Ya, Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah memang hati Kain panas, kekasih Tuhan? Kita baca dijelas di ayat yang ke-5 sebelumnya ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jelas memang ternyata muka Kain atau hati Kain ya itu menjadi panas. Nah, ketika kita tertolak, maka apa yang kita rasakan pertama, hati kita ini panas. Kalau hati kita panas, maka tindakan kita ini bisa destruktif atau merusak. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, dan Tuhan sudah mengatakan kepada Kain juga, mengapa hatimu panas? Nah, kekasih Tuhan berbicara mengenai hati, ini sama dengan kita berbicara mengenai pikiran. Ini bukan hati organ dalam loh ya, bukan hati organ dalam seperti ginjal, paru-paru, usus, empedu. Lah itu namanya jeroan. Bukan itu ya, bukan, kita tidak membahas tentang jeroan. Hati itu berbicara apa? Berbicara tentang pikiran. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yang percaya katakan amin dengan sungguh-sungguh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, ketika kita tertolak, Tuhan meminta hati kita itu tetap tenang. Ada Yesus. Hati kita harus tenang. Ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, kita dapat menemukan solusi itu bersama Yesus. Amin. Setiap masalah, kekasih Tuhan, itu pasti ada penyebab dan ada solusinya. Contohnya ini, kekasih Tuhan, mungkin kalau dengar ada orang yang kehilangan motor, atau pernah mengalami peristiwa kehilangan motor. Saya pernah mengalami peristiwa itu, kehilangan motor ya. Itu terjadi karena saya meminjamkan motor pada salah satu staf kami untuk dia bisa keliling melakukan checking sistem kepada sistem bisnis yang lain. Akhirnya hilang motornya. Mungkin bagi orang, wah ngapain kamu kok pinjemin? Ya, karena saya berpikir untuk memudahkan staf kami. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena satu, saya terlalu cepat percaya. Kemudian solusinya bagaimana kalau sudah begitu? Ya, solusinya pada waktu itu saya kejar nih staf kami sampai di rumahnya dan kami laporkan polisi. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Supaya tidak terjadi kehilangan motor lagi. Ya, satu, jangan mudah percaya kepada orang yang baru atau orang yang baik. Yang kedua, ya pasanglah misalkan GPS atau alarm atau apa gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan kehilangan motor karena parkirnya sembarangan. Sudah gitu nggak ada ekstra lock atau tidak ada ekstra pengamannya. Nah, itu jadi akhirnya kekasih Tuhan kehilangan motor. Nah, supaya tidak kehilangan motor lagi, tidak terulang lagi,
Bagaimana? Ya solusinya belilah gembok rem cakram, ya kan? Itu rem cakramnya digembok, mungkin dirantai, diselimuti, dirantai lagi, itu kerdusi, ya supaya tidak hilang motornya. Ada di sosmed juga nih, motornya ditilang polisi tapi marah-marah ke motornya. Wah, motornya dimaki-maki, ya dipisui ya kalau bahasa Surabayanya ya. Dia jatuh dari motor, terus nyetir ngawur, malah marahnya ke motornya, motornya ditendang-tendang. Nah ini lihat, ini karena apa? Hatinya panas. Tuhan itu padahal loh, itu sudah menyiapkan semuanya baik dalam kehidupan kita. Ngapain kok hati kita nih panas? Hati itu harus tenang. Kalau ada penolakan terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sedang memperbaiki diri kita. Mungkin kita ada salah bicara, kita ada salah perlakuan, kita ada salah pergaulan. Ya jangan panas hati kita ini, kekasih Tuhan. Jadi poin yang pertama, kalau kita ada masalah, kita merasa tertolak, maka langkah pertama adalah hati harus tenang, sebab Yesus selalu menyertai. Ayo kita benahi diri. Langkah yang kedua yang diberikan Tuhan Yesus adalah wajah atau muka kita nih harus tetap sukacita. Kita baca ya di Kejadian 4 ayat yang ke-6 tadi. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan apa? Dan mukamu muram. Ya, mukamu kok muram, kata Tuhan kepada Kain. Muka ini berbicara bagaimana kita ini memandang masa depan. Wajah ini merupakan cerminan dari kondisi yang kita alami. Kita bisa tahu kalau seseorang sedih atau teman kita sedih atau anak kita sedih dari mana? Dari wajahnya. Wajahnya yang tadi ceria, tiba-tiba kok muram, sedih, tidak ada garis tertawanya di wajah. Apalagi nih, biasanya nih, kalau yang lagi PDKT dari kekasih Tuhan, pasti ingat tuh ya, wajahnya kekasihnya itu ada di mana-mana. Waktu makan ingat wajahnya, ya kan? Lihat tempe penyet ingat wajahnya. Nah, ini saya nggak tahu ini bagus atau enggak lihat wajahnya kekasih di tempe penyet. Dengan melihat wajahnya kita bisa membayangkan, wah masa depan kita betapa indahnya. Kalau bahasanya anak-anak Gen Z sekarang ya, so sweet gitu ya. Melihat bisa membayangkan sendiri, bisa ketawa-ketawa sendiri. Nah, kalau ada jomblo di sini kasih Tuhan ya, jangan putus asa ya, tetaplah wajahnya sukacita. Kita pun juga bisa sakit hati, teringat wajah seseorang ya yang menyakiti hati kita, betul? Jadi senang atau susah, wajah itu harus tetap bisa menunjukkan sukacita. Dari wajah kita pun juga tahu seseorang itu dalam kesusahan atau ada sakit penyakit. Orang yang sakit gigi sulit sekali tersenyum, apalagi tertawa. Nah ini kelihatan dari mana? Dari wajahnya, mungkin ada bengkak di pipinya. Nah Tuhan mau ketika kita tertolak, maka wajah kita tuh harus tetap sukacita. Artinya apa? Ayo pandang masa depan dengan optimis. Penolakan itu bukan akhir segala-galanya. Ada Yesus yang siap membukakan jalan. Yang percaya katakan amin. Percaya aja. Wah, aku tertolak. Oke, wajahku harus tetap sukacita. Karena apa? Aku punya Yesus. Kalau kita punya Yesus, ya kita lengkap. Kita kurang hikmat, kita minta Yesus. Tuhan, aku takut ini. Bagaimana langkahku ke depan? Takut akan Tuhan, itu adalah permulaan hikmat. Hikmat membuat kita memiliki pola pikir yang baik dan pada akhirnya mendapatkan pengetahuan yang memberi solusi dari penolakan kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Caranya bagaimana? Ya kita harus merelakan diri kita ada di lingkungannya Tuhan Yesus. Connect selalu dengan Tuhan Yesus. Jadi ayo kekasih Tuhan, kalau kita tertolak, maka langkah kedua adalah wajah kita tetaplah sukacita. Langkah pertama tadi apa? Hati harus tenang. Langkah kedua, wajah harus tetap sukacita. Langkah yang terakhir, langkah ketiga adalah jangan berbuat dosa. Kejadian 4
Ayat yang ketujuh, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Berbicara melakukan perbuat baik itu termasuk berbuat baik pada diri sendiri dan orang lain. Jangan kita melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Yesus itu sudah menebus kita dari dosanya, ya, yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak. Kenapa kita harus membuang pengorbanan Yesus dengan berbuat dosa lagi? Stop doing sin. Jangan kita melakukan dosa apapun lagi atau mengulang dosa yang sudah ada. Ya, jangan seperti Adam dan Hawa, sudah enak bebas dosa, malah memilih untuk jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah mengalami penolakan, jangan menambahi penolakan kita dengan kesalahan yang lain. Jangan kita lari ke hal-hal yang buruk yang merusak kehidupan kita. Kita lari ke drugs, kita lari ke wanita-wanita nakal, mungkin kita menjadi wanita simpanan, menjadi pria simpanan. Jangan seperti itu. Itu menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Solusinya supaya kita tidak berbuat dosa lagi, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Rajinlah membaca kebenaran firman Tuhan. Rajinlah membaca Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan yang tertulis dan faktanya sangat luar biasa. Alkitab itu ditulis lebih dari 40 penulis dari generasi yang berbeda, tidak saling mengenal. Tahun penulisannya 1440 sebelum Masehi, berarti 3000 tahun dari sekarang. Kemudian ditulis di 3 benua, di Eropa, Asia, Afrika. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Aram. Ini luar biasa sekali. Dan tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang bertentangan. Ada lebih dari 63.000 cross reference. Jadi ayat yang dikutip dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru dan sebaliknya ayat Perjanjian Baru yang merujuk dan menjadi penggenapan ayat Perjanjian Lama. Luar biasa bukan Alkitab kita? Kenapa sih Alkitab itu bisa kuat sedemikian rupa? Ya karena Alkitab ini bukan karangan dari manusia. Kalau karangan dari manusia pasti ada edisi revisi, ya kan? Ditambahi lagi atau dirubah. Contohnya sederhananya kurikulum pendidikan kita. Ya, ini sudah berapa kali berubah-ubah, betul? Sekarang ada namanya kurikulum merdeka. Apakah berarti kurikulum sebelumnya tidak merdeka? Nah, ya kan? Kenapa? Karena manusia ini sering berubah-ubah, sering merasa apa? Kok ini rasanya kok ditolak, dirubah lagi, ditolak, dirubah lagi. Akhirnya stres. Ya, orang tuanya juga ikut stres ya. Berubah-ubah, harus beli buku lagi. Nah, tidak demikian dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu selalu absolut. Kebenarannya absolut. Para penulis Alkitab itu diilhamkan Tuhan Yesus, bukan dikarang-karang sendiri. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan untuk kekasih Tuhan ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kekasih Tuhan, sediakan waktu untuk baca Alkitab. Mungkin kita tidak mengerti pada saat membaca. It's okay, baca saja. Nanti suatu saat ketika kita diperlukan, ketika saat kita terdesak, ketika saat kita tertolak, maka ayat itu akan muncul dengan sendirinya di hati kasih Tuhan. Dan itu yang akan menyelamatkan kekasih Tuhan dari kebinasaan. Kita akan dengan mudahnya mendapatkan sebuah terobosan baru. Firman Tuhan itu akan muncul, memberi kekuatan untuk kita apa? Mengatasi penolakan. Ayo, kasih Tuhan, refleksi siang hari ini. Kita harus sadari, kalau jalan kita mulus, itu belum tentu lancar terus. Kalau jalan kita mengalami penolakan, koreksi diri, responi dengan 3 langkah. Langkah pertama, hati harus tenang. Langkah kedua, wajah tetap sukacita. Langkah yang ketiga, jangan berbuat dosa. Percayalah ya, kekasih Tuhan, penolakan yang engkau alami, yang mungkin saya alami, itu akan berubah menjadi berkat yang melimpah.
Yang percaya katakan amin.